Pendidikan merupakan hal penting bagi anak, termasuk pendidikan keluarga. Dalam keluarga lah anak pertama kali berinteraksi, baik ayah, ibu, kakek, nenek, dan saudara kandung lainnya. Anak juga akan belajar berbagai hal dari orang-orang sekitarnya. Sesuai dengan perkembangannya, anak akan lebih banyak meniru dari apa yang dilihat di depannya, baik tentang tutur kata, sikap, dan perilaku. Anak juga akan cepat menyerap tentang apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Nah, Sobat People, tahu gak sih apa itu pendidikan keluarga? Yuk, disimak baik-baik ya. Apa sih pendidikan keluarga itu? Pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Setelah anak mencapai kedewasaannya dengan segala cirinya, maka pendidikan dianggap sudah selesai. Keluarga merupakan sebuah institusi pendidikan yang utama dan bersifat kodrati. Sebagai komunitas masyarakat terkecil, keluarga memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan komunitas masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, kehidupan keluarga yang harmonis perlu dibangun di atas dasar interaksi yang kondusif sehingga pendidikan berlangsung dengan baik. Jadi, pendidikan keluarga adalah pendidikan yang pertama dan paling utama, dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak di dalam keluarga, atau proses transformasi sikap dan perilaku di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan budaya yang pertama dan utama dalam menanamkan norma dan mengembangkan berbagai kebiasaan dan perilaku yang penting bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, gimana? Sekarang sudah pada tahu kan apa itu pendidikan keluarga? Keluarga sebagai sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan baik biologis maupun psikologis bagi anak, juga merawat dan mendidiknya. Dalam keluarga juga, peran orang tua merupakan pendidik pertama bagi sang anak. Nah, selanjutnya, bagaimana sih penerapan pendidikan keluarga terhadap anak? Yuk, disimak ya. Sejumlah upaya dilakukan oleh orang tua untuk mendukung pendidikan anak-anaknya. Misalnya, dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, penerapan waktu khusus belajar bagi anak, dan melakukan pendampingan saat anak belajar. Bahkan tak sedikit pula orang tua yang mengalokasikan anggaran khusus untuk kelas tambahan, yang diharapkan bisa meningkatkan prestasi anak di sekolah. Apapun upaya yang dilakukan etikanya satu, yaitu peduli pada pendidikan anak. Dan orang tua, ibu dan ayah sebagai pendidik utama di keluarga pun harus diklaim harus saling kerjasama untuk mendidik anaknya. Bagi seorang ayah yang mempunyai kelebihan ilmu dan keterampilan mendidik, harus mengajarkan kepada istrinya dan begitu pun sebaliknya. Berikut ini hal yang mendorong penguatan pendidikan anak dalam ruang lingkup sebuah keluarga, yaitu dilakukan orang tua antara lain. Yang pertama, selalu menyediakan waktu untuk berinteraksi dan beredukasi dengan anak walaupun hanya sebentar. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui permainan, pemberian pujian, dukungan atau motivasi. Belajar yang kondusif di rumah, seperti pendampingan saat belajar dan diskusi, juga menanyakan kejadian-kejadian yang baru mereka alami. Kedua, menghindari tingkah laku menghina, meremehkan, memarahi, dan memerintah anak, karena hal ini akan menimbulkan perilaku agresif dan tidak kooperatif pada anak. Biasakan selalu menanamkan hal positif dalam segala tindakan dan perilaku. Yang ketiga, mengusahakan ikut terlibat secara aktif dalam mentransfer nilai-nilai tindakan pengajaran yang baik bersama anak di lingkungan rumah dan sekitar. Kemudian, apakah penting pendidikan keluarga bagi anak? Yuk disimak ya. Keluarga itu merupakan kelompok sosial terkecil di mana anak berinteraksi secara intensif di dalamnya.
Di dalam pendidikan, keluarga mempunyai arti penting sebagai wadah antara individu dan kelompok yang menjadi tempat pertama dan utama untuk anak bersosialisasi. Ibu, ayah, dan saudara adalah orang yang pertama bagi anak untuk mengadakan kontak dan tempat pembelajaran. Keluarga juga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrat atau adanya hubungan darah antara pendidik dan peserta didik. Pendidikan keluarga inilah yang nantinya akan menjadi tameng pertama bagi anak untuk dapat memilah segala informasi yang diterima. Pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. Nah, melalui pendidikan keluarga inilah kehidupan emosional atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dapat dipenuhi dan berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Dalam kehidupan anak, tentunya keluarga merupakan tempat yang sangat vital. Peranan orang tua dalam keluarga sangatlah penting. Mereka merupakan model bagi anak. Ketika orang tua melakukan sesuatu, anak-anak akan dengan mudahnya mengikuti orang tua mereka. Hal ini disebabkan anak adalah peniru. Antara orang tua satu dengan orang tua yang lainnya tentunya akan berbeda dalam hal mendidik anak-anaknya. Mereka itu mempunyai suatu gaya tersendiri, dan tentunya gaya-gaya tersebutlah yang akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, lingkungan keluarga sangatlah penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama perkembangan sosio-emosinya. Walaupun keluarga memberikan seluruh aspek perkembangan pribadi anak, tetapi di dalam keluargalah akan tertanam dasar-dasar pendidikan moral, di mana pendidikan moral ini tidak dapat kita berikan hanya melalui ceramah, tetapi melalui contoh-contoh yang nyata di dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong royong secara kekeluargaan, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, dan keserasian akan memupuk berkembangnya benih-benih kesadaran sosial pada anak-anak. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama mempunyai peranan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Pendidikan keluarga juga memiliki fungsi, yaitu memberikan pengalaman pertama pada masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, dan memberikan dasar pendidikan sosial dan agama. Jadi, apabila dalam keluarga anak sudah memiliki dasar pendidikan yang kuat, maka kita dengan mudahnya dapat membentuk karakter anak tersebut menjadi anak yang berkarakter dan memiliki daya saing, serta menjadi anak yang tahan banting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Jadi keluarga adalah tempat anak pertama kali mendapatkan pendidikannya. Jadi oleh karena itu, pendidikan keluarga sangatlah penting bagi anak untuk membentuk karakter dalam menghadapi perkembangan zaman. Lalu, apakah penting nih peran orang tua terhadap pendidikan anak? Yuk disimak ya. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang pertama, keluarga diharapkan senantiasa berusaha mendidik baik biologis serta merawat dan bicara tentang pendidikan anak. Tentu ini tidak hanya tentang mengajari anak untuk bisa melakukan sesuatu, memberikan sesuatu. Pendidikan juga untuk tampil perkasa bagi kami untuk kehidupan dalam jangka panjang, seumur hidupnya, bukan hanya ketika di usia sekolah. Artinya peran keluarga menjadi sangat besar karena pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Pada
Nah, gimana? Sekarang sudah pada tahu kan bagaimana penerapan pendidikan keluarga, pentingnya pendidikan keluarga, dan juga peranan orang tua dalam pendidikan keluarga. Nah, untuk kalian yang akan menjadi calon orang tua, bahkan yang sudah menjadi orang tua, perlu kalian ketahui, keluarga adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Maka, orang tua adalah pendidik yang pertama dan yang paling utama. Dari rumahlah karakter anak terbangun, sebelum mereka nantinya mendapatkan pendidikan di luar. Hingga anak-anak merasakan belajar di sekolah, peran orang tua itu sebagai pendidik akan selalu melekat sampai kapanpun. Maka, prinsipnya adalah orang tua menjadi mitra sejati bagi guru-guru. Sebagai orang tua, kita tidak cukup hanya berdiri di luar pagar sekolah, hanya mengamati proses pendidikan anak-anak dari jauh, tetapi orang tua perlu terlibat dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan dan proses pendidikan yang kondusif bagi anak-anak demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Jadi, oleh karena itu, kita yang akan menjadi orang tua harus bisa menjadi contoh baik kepada anak-anak. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana